Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Bu Dewi. Hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran transport membran. Melanjutkan dari bab sebelumnya tentang kita belajar tentang sel. Teman-teman, untuk transport membran ini ada satu ilustrasi di mana ada satu bunga yang indah ini ya. Ketika ada satu peristiwa di mana mahkotanya itu bisa berubah warna. Hal ini bisa terjadi di kehidupan sehari-hari di mana ternyata makhluk hidup itu melakukan transport di bagian intraseluler melalui membran. Nah, kenapa sampai kelopak bunga ini bisa berwarna? Karena memang ada satu cairan yang bisa ditransport atau diangkut oleh organel sehingga dia masuk ke dalam sel-sel. Teman-teman, kita akan mengikuti bagaimana caranya jalannya transport pada sel. Kita lihat bahwa transport membran pada sel itu dibagi menjadi dua. Ada transport membran aktif dan transport membran pasif. Ilustrasinya ada pada bagian gambar di bagian bawah ini ya. Nah, ada satu benda jika dia berada di bagian atas meluncur ke bawah, maka gambar itu atau benda itu akan meluncur secara bebas. Seolah-olah dia tidak memerlukan energi, maka itu disebut sebagai transport pasif. Sedangkan kalau transport aktif, ilustrasinya adalah satu mobil yang dia berjalan pada jalan yang menanjak, maka butuh tenaga untuk mendorong mobil itu bisa sampai ke atas. Itu disebut transport aktif. Karena apa? Dia membutuhkan energi. Teman-teman, kita akan membahas dulu tentang yang namanya transport pasif. Transport pasif adalah satu mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sama ilustrasinya yang tadi Bu Dewi katakan di depan, bahwa ketika konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, maka dia tidak akan membutuhkan energi. Maka transport aktif ini tidak membutuhkan energi. Macamnya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat dari gambar yang sudah ada di bagian atas. Ada satu ilustrasi di mana satu saat bisa dengan mudah dia keluar ke ruangan luar sel dari konsentrasi yang high concentration dengan yang ke low concentration. Artinya dari yang tinggi konsentrasinya ke konsentrasi yang rendah. Jenis transport aktif itu ada tiga. Yang pertama adalah distribusi, yang kedua difusi terfasilitasi atau dipermudah, kemudian yang ketiga adalah osmosis. Kita lihat yang difusi. Difusi adalah perpindahan suatu zat secara spontan juga dari tingkat tekanan yang tinggi ke tingkat tekanan yang rendah. Artinya, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka makin tinggi pula tekanan difusi tersebut. Ini terjadi pada contoh kehidupan sehari-hari. Kalau ada air ditetesi dengan warna, maka pewarna itu akan masuk dengan cepat dan menyebar ke seluruh volume air. Karena konsentrasi pewarna lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada di air. Dalam difusi ini, dia tidak memerlukan energi karena memang dia bisa secara leluasa langsung menyebar ke dalam permukaan air dan bahkan di dalam seluruh volume air.
Contoh mekanisme yang ada di dalam difusi itu terjadi kalau dalam adalah mekanisme pada membran alveolus. Alveolus itu ada di dalam paru-paru atau pulmo yang terjadi ketika ada pertukaran gas CO2 dan O2 ketika kita bernapas, ya. Kemudian contoh transportasi pasif yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Difusi yang terfasilitasi itu apa? Difusi yang dibantu oleh protein tertentu yang membentuk struktur menyerupai saluran sehingga molekul yang melintasi membran plasma itu mudah. Di sini ada ilustrasi di mana dalam satu membran itu ada protein. Protein yang dia bisa mempunyai lapisan dari luar dan dalam itu disebut sebagai protein integral. Nah, yang pertama, macam difusi terfasilitasi tadi pengertiannya adalah dibantu oleh protein tertentu. Di sini kalau di membran sel, protein itu adalah protein integral. Tipenya ada dua. Yang pertama, difusi yang diperantarai oleh saluran protein. Banyak molekul polar yang besar seperti glukosa dan ion, ionnya itu ada Na, K, dan Cl, itu tertahan di membran fosfolipid. Membran fosfolipid itu yang akan kita pelajari ada fosfat sama lipid, ya kan? Apalagi lapisannya dia bilayer, jadi ada dua, jadi tebal. Maka molekul-molekul besar itu tidak bisa langsung masuk ke dalam membran, tetapi bisa masuk, bisa berdifusi melalui membran sel, melalui protein integral, seperti dalam ilustrasi. Nah, apa yang dilakukan pada protein integral? Dia akan membuat semacam kayak saluran, membuka dan bisa membuka dan menutup karena ada rangsangan aliran listrik dan kimiawi seperti pada gambar. Jadi dari luar dia membuka, kemudian membawa ke dalam sel, kemudian dia akan menutup lagi, kemudian sama dilakukan seperti itu. Yang kedua adalah difusi yang diperantarai oleh protein transport, di mana difusi ini sama seperti melalui protein integral, hanya saja peredarannya adalah difusi ini diperantarai oleh protein transport. Ini memerlukan transport yang tergantung pada potensial membran. Pengangkutannya oleh asam amino glukosa di usus halus. Dan juga ada dua pengangkutan ion-ion Na+. Pada transport ini juga melibatkan protein pembawa. Jadi ada yang namanya protein karier di sini. Makanya disebut sebagai difusi yang diperantarai oleh protein. Kemudian yang ketiga disebut osmosis. Namanya osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari daerah hipotonik ke daerah yang hipertonik. Hipotonik itu apa? Hipertonik adalah daerah yang mempunyai konsentrasi rendah, sedangkan yang hipotonik adalah daerah atau larutan yang mempunyai konsentrasi yang tinggi. Di ilustrasi ini Bu Dewi menampilkan bahwa ada dua sel hewan dan sel tumbuhan, dimasukkan ke larutan yang konsentrasinya rendah, yaitu hipotonik, ke konsentrasinya yang sama antara sel dengan larutan, namanya isotonik, kemudian larutan yang berkonsentrasi tinggi, artinya hipertonic solution, ya. Nah, setelah diamati ternyata ada perbedaan bentuk sel.
Kalau pada sel, kedua sel yang dimasukkan ke larutan yang hipotonik, artinya dia dimasukkan ke cairan yang lebih rendah atau konsentrasinya rendah, mereka akan mengalami pembengkakan, jadi membesar sel. Kenapa bisa begitu? Karena pelarut, zat pelarut yang dimana di sini ada H2O atau air itu masuk ke dalam sel, sehingga sel itu akan mendapatkan tambahan volume air, sehingga selnya itu membengkak. Kalau pada larutan yang isotonik, artinya yang sama, maka sel bentuknya akan sama. Sedangkan sel yang dimasukkan ke larutan hipertonik, dia akan mengalami penciutan atau mengkerut menjadi lebih kecil. Itu kenapa? Karena yang larutan yang ada di dalam sel itu bisa keluar, ya, keluar sel, sehingga sel itu menjadi lebih kecil. Definisi atau persamaan kata dari sel hewan yang mengalami penciutan atau dia menjadi lebih kecil itu disebut grenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan dia disebut sebagai plasmolisis. Kalau pada larutan hipotonik yang selnya menjadi besar, kalau sel hewan disebut lisis atau pecah, sedangkan sel tumbuhan dia akan disebut sebagai turgid. Kita lanjutkan ke transport aktif, yaitu transport yang memerlukan energi. Seperti ilustrasi di depan, ini Ibu Dewi sudah memberikan gambaran di mana ada satu orang kalau dia mau menjatuhkan atau melempar batu ke bawah, dia dengan mudah, ya, makanya dia bilang so easy, gitu ya. Tetapi kalau transport aktif, orang itu kebalikannya, dia harus membawa batu itu ke atas bukit. Maka dia perlu tenaga atau energi untuk bisa supaya mendorong batu sampai ke puncak. Ini sama pengertiannya, ya. Jadi pengertiannya adalah transport aktif adalah mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat pelarut dengan konsentrasi rendah hipotonik menuju konsentrasi tinggi ke hipertonik yang membutuhkan energi. Nah, ilustrasi yang give yang di bagian atas itu ada yang dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi, ini butuh dorongan sehingga ada satu tambahan istilahnya kilatan-kilatan itu yang menyentuh protein integral supaya dia bisa membuka. Nah, ini sebenarnya apa sih yang bisa menyentuh protein integral itu sampai dia bisa membuka, ya. Kita akan lihat ada 3 mekanisme transport aktif di sini. Yang pertama adalah cotransport, kemudian ATP driven pump atau pompa ion, kemudian yang ketiga adalah endositosis, exositosis. Yang pertama kita bicara tentang cotransport. Cotransport adalah pada mekanisme ini salah satu molekul bergerak menuruni gradien konsentrasi dan menyediakan energi untuk transport molekul lainnya. Ada 2 tipe, yaitu symport dan antiport. Kalau symport itu gerakannya 2 molekul itu searah masuk secara bersamaan. Symport itu ada dalam ilustrasi yang di atas, satu paling atas. Jadi molekulnya itu masuk melalui membran, itu khususnya melalui protein integral, masuk yang langsung dua. Jadi ion-ionnya itu masuknya langsung dua secara bersamaan. Jadi kalau masuk ini masuk semua, kalau keluar ini masuk. Sedangkan yang namanya antiport adalah gerakan atau mekanisme gerakan 2 molekul dalam arah yang berbeda. Jadi 2 molekul yang berbeda, satu molekul masuk, satu molekul keluar. Gitu. Nah, contransport dapat ditemukan pada epitel usus. Bagian epitel usus memiliki glukosa,
A+. Sementara itu bagian basal dan lateral memiliki transport glukosa pasif, bentuknya adalah Unicode yang hanya memungkinkan pergerakan satu molekul. Nah, di sini adalah kalau di usus itu kan kayak pipa ya teman-teman. Jadi perpindahan setelah apa yang dinamakan senyawa-senyawa yang sudah dinamakan kemudian sudah dibuka oleh enzim-enzim pencernaan itu akan diserap oleh tubuh, dan dengan cara adalah dari saluran pencernaan usus itu masuk ke dalam sel-sel. Nah, itu terjadi kotransport. Kemudian yang kedua itu yang namanya ATP driven pump atau pompa ion. Di sini terlihat sekali ada ATP yang harus dipecah. ATP itu energi teman-teman. ATP, singkatan dari ATP adalah adenosin trifosfat. Artinya fosfatnya itu dalam ATP ada 3. Nah, di sini di ilustrasinya itu ada bulatan-bulatan ATP jumlahnya 3. Nah, si ATP ini harus melepaskan P-nya 1P, melepaskan 1P karena tadi kan ada 3 ATP, 1P-nya untuk dia bisa nempel di protein membran. Supaya apa? Kalau dia si proteinnya sudah nempel, maka dia akan membuka jalan kepada ion-ion yang mau keluar atau mau masuk. Nah, nanti setelah dia senyawa keluar dan masuk itu sudah selesai, maka ATP ini akan dibentuk kembali dari P tadi yang ditinggalkan. Dia akan kembali lagi ke yang 2. Jadi ilustrasinya adalah pertamanya ATP akan diurai menjadi ADP plus P. D itu artinya difosfat, adenosin difosfat. Kalau ATP tadi adenosin trifosfat, maka yang satu ini bebas karena dia sudah terurai. Nah, nanti P-nya ini dia masuk ke dalam sini, nempel ke dalam membran. Nah, setelah dalam membran, kalau misalnya ini tugas P-nya sudah selesai, maka P-nya tadi akan bergabung lagi ke ADP menjadi ATP. Itu terus. Nah, contohnya adalah pengangkutan Na+ dan Ca, ya, dan ada juga yang ion K. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa endositosis dan exositosis. Kita bahas dulu endositosis. Dari kata endo, peristiwa dalam endo itu masuk ya. Jadi pengangkutan mekanisme pengangkutan bahan dari cairan ekstraseluler ke dalam sel dengan cara membentuk vesikel. Vesikel itu artinya kantong. Nah, ini ada kantong-kantongnya di sini. Ini ada kantong. Nah, kantong tersebut dibentuk dari membran sel yang dilubukkan ke arah dalam. Kemudian kantong itu tersebut melepas dan bentuk vakuola dalam sitoplasma. Nah, contoh ilustrasi yang pertama adalah disebut fagositosis. Fagositosis. Ini pengangkutan senyawa, jadi pengangkutan untuk cadangan makanan ya. Nah, sedangkan untuk ilustrasi kedua itu khusus liquid, jadi khusus cairan. Ini liquid itu adalah cairan. Namanya pinositosis.
yaitu jenis endositosis yang kedua. Sedangkan kalau yang ketiga itu adalah endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Jadi dia untuk yang ketiga, khusus yang ketiga, dia memerlukan reseptor. Baru bisa dia dimasukkan ke dalam sel tubuh sel. Ya, jadi yang pertama tadi hanya membentuk lekukan, kemudian memasukkan makanannya, namanya proses fagositosis. Yang inositosis sama, prosesnya memasukkan juga ke dalam sel, hanya dia bentuknya dalam bentuk cairan atau liquid. Sedangkan kalau yang ketiga inositosis itu harus ada reseptor dulu pembantu, baru dia bisa memasukkan senyawa. Yang ketiga itu tadi reseptor tadi itu seperti ilustrasinya seperti ini ya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan yaitu eksositosis. Kalau tadi endositosis itu memasukkan makanan dari luar tubuh ke dalam tubuh, kalau eksositosis itu justru dari dalam tubuh keluar ya. Eksositosis itu artinya keluar, sama seperti di ilustrasi di gambarnya ini. Definisinya adalah eksositosis adalah mekanisme pengeluaran bahan sel dari dalam sel menuju keluar sel dengan cara yaitu bahan sisa terkumpul dalam satu kantong, terus kemudian dari dalam sitoplasma, kemudian kantong tersebut bergerak ke permukaan sel, kemudian mengkonsumsinya di luar sel. Ya, sama. Jadi eksositosis, endositosis ciri khasnya adalah dia membentuk vesikel atau membentuk kantong. Kalau dari endositosis berarti dari luar dia membungkus masuk ke dalam sel. Kalau eksositosis dari dalam tubuh kita dikumpulkan dalam satu kantong kemudian dibawa ke permukaan. Oke. Baik. Itu video pembelajaran tentang membran sel. Sampai ketemu ke dalam video pembelajaran di bab selanjutnya. Terima kasih. Berkah.